Halo Brensis, kembali lagi bersama Zulfan di sini dalam Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, kali ini Zulfan bakal ngajakin kamu buat nyambangin salah satu komunitas yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Komunitasnya tuh identik sama jalan-jalan dan juga hari ini kebetulan menggelar acara di Pasar Kuripan. Nah, sudah berada di sini ya, ada Mbak cantik dan Mas ganteng di sini. Ke pemirsa, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak gendong. Enggak ya, tak sayang. Nah, kali ini boleh kenalan dulu dong sama Mbak siapa di sini? Halo, saya Farisa. Halo Mbak Farisa. Saya asalnya dari Medono. Dari Medono. Saya perwakilan dari komunitas teman jalan Pekalongan. Oke, dari teman jalan Kota Pekalongan nih, pemirsa. Nah, lanjut dari Mas siapa ini di sini? Ya, sebelumnya perkenalkan nama aslinya Muhammad Nasrullah, tapi panggilan di teman-teman itu Kumbang gitu kan. Kumbang. Kalau saya rumahnya di Simbangkulon Gang 1, Buaran Pekalongan, kemudian saya perwakilan dari komunitas perpustakaan jalanan Pekalongan gitu. Wah, oke, ada komunitas teman jalan dan juga komunitas perpustakaan jalanan jalan Pekalongan. Ini panggilnya berarti Mas Kumbang apa Mas? Ya, boleh Mas Kumbang, boleh. Mas Kumbang. Tapi jangan terbang-terbang ya Mas Iya. Kumbang. Oke. Siap, aman, siap. Nah, ini menarik nih, ada lagi ada acara apa sih ini di sini gitu? Di sini itu ada acara rahatan antar komunitas gitu. Di sini ada beberapa komunitas yang terlibat karena kan mungkin setiap komunitas punya ruang geraknya masing-masing ya. Akan tapi karena kita tinggalnya di Pekalongan pasti juga punya tujuan yang sama untuk bisa menyatukan, yaitu Pekalongan yang lebih baik. Nah, tapi kan tetap dengan ruang geraknya masing-masing komunitas seperti itu kan. Nah, hari ini kita mencoba memperkumpulkan, menyatukan gitu. Kita rahatan. Ada di sini gitu ya. Nah, iya. Kenapa milih lokasi ini Mbak Farisa? Ada nggak alasan khusus? Karena kalau dilihat nih tempelan-tempelan mural gitu ya, kayaknya estetik banget gitu Mbak Farisa. Ya, alasannya memilih lokasi di sini karena sebelumnya udah pernah diadain ya di Vol 1 itu di krematorium. Nah, saya tuh memilih lokasi di sini dan diskusi sama Mas Kumbang karena letaknya itu strategis dan emang pingin ngangkat pasar senggol ini. Jadi kita itu selain itu mempromosikan pasar senggol karena etik banget, banyak kolektor-kolektor dari luar kota kan, kayak antik pasar gitu ya, unik gitu ya. Pasar klinik gitu ya. Iya, betul. Itu. Terus juga kita itu pengen sebagai ruang gerak komunitas itu bisa nyatu dengan sama pedagang sini, entah masyarakat, entah tatanan sosial. Siapa tahu dari kegiatan agenda bareng-bareng beberapa komunitas yang ikut itu tuh bisa muncul agenda yang bisa memberikan inovasi yang berhubungan langsung dengan sosial masyarakat gitu. Untuk memajukan gitu ya wilayah sekitar gitu ya Mbak Farisa ya. Berarti ini kalau boleh diulik, ini adalah ide antara beberapa komunitas yang ada di wilayah Kota Pekalongan, pemirsa. Menarik sekali. Dan juga ini anggotanya kayaknya masih muda semua ya Mbak Farisa dan Mas Kumbang ya? Iya nggak sih kalau kita nggak salah lihat ya? Kayaknya kita masih sepantaran nggak sih pemirsa? Iya, rata-rata Gen Z ya. Rata-rata Gen Z. Nah, ini menarik karena ini juga di bulan Ramadan gitu ya. Ngabuburit kita isi dengan kegiatan positif kayak gini. Nah, ini kalau boleh tahu ini lagi ada apa nih di sini belakang kita? Kalau ini lagi ngisi workshop Jung journaling gitu. Apa tuh Mbak Farisa? Jung Journal. Ya, Jung Journal itu kayak kita itu nulis dear diary gitu. Tapi kita Jung Journalnya itu dari olahan kertas bekas atau bisa juga dari daur ulang, entah kita yang konsumsi mungkin dari kertas bekas, kemudian kemasan sasetan, terus kita tempel-tempel kayak gitu. Berarti memanfaatkan barang bekas yang ada dan sudah kita pakai gitu ya. Jadi biar tidak terbuang sia-sia gitu ya Mbak Farisa ya. Nah, kalau misalkan yang tergabung di sini ada berapa persen nih Mas Kumbang? Berapa komunitas? Iya. Sebentar, saya lupa. Karena kayaknya tadi di mention ada beberapa komunitas di wilayah Kota Pekalongan. Tapi yang menarik, ada nggak dari Batang ataupun Kabupaten Pekalongan juga gabung? Selain itu, selain ini ada beberapa yang ikut umum. Wah, umum. Bahkan ada yang dari Pemalang, Ulul Jami juga. Wah, jauh-jauh dari Pemalang ikut sini gitu ya. Terus ada yang dari Wiradesa. Kebetulan ini tuh bukan terbuka untuk komunitas saja, tapi untuk umum yang lihat pamflet di sosial medianya. Kemarin aku juga sempat lihat pamfletnya pemirsa, karena terbuka untuk umum dan kegiatannya banyak banget ya. Iya, betul. Kalau tadi Jung Journal, terus nanti juga ada mural. Kemudian kita habis jalan-jalan keliling pasar senggol. Itu yang dilakukan oleh teman jalan ya, Mbak Farisa ya. Benar sekali pemirsa. Nah, untuk yang tergabung di sini ada berapa nih Mas Kumbang? Berapa komunitas ya? Bentar. Yang pertama ada dari Sudut Membara, itu komunitas pecinta sepak bola kabupaten itu ya. Kemudian berarti Kabupaten Pekalongan. Ada Hairimbunku itu Jung Journal. Kemudian ada Aksi Kamisan ya, yang berjuang tentang hak kemanusiaan gitu kan. Itu dari Pekalongan juga. Kota Pekalongan. Mas Aas namanya. Kemudian ada dari Yayasan Peduli Cancer.
sakit kanker itu Oke, sih betul. Pekalongan juga. Dari Pekalongan. Kemudian ada kamera lubang jarum, yaitu kamera tertua di dunia itu kan, yang bikin foto-foto pakai barang-barang bekas kaleng. Wah, oke itu ya. Itu ada. Oke, ini 4. Kemudian ada teman jalan Pekalongan. Dari Pekalongan dari Mbak Farisa. Kemudian ada pangkas rambut. Pangkas rambut. Nah, itu di sana. Itu mau potong gratis bisa di sana. Oh bisa. Nah. Menarik nih pemirsa. Lanjut nih ada. Kemudian apa ada Otan Art. lagi? Otan Art itu dari Pemalang sebenarnya. Dari Pemalang. Dia ke sini boleh nyablon gratis. Wah. Yang penting teman-teman bawa kaos Bawa kaos polos. sendiri gitu ya? Nah, bawa kaos polos nanti bisa nyablon gratis di situ. Oke. Kemudian ada teman-teman dari komunitas Gus Durian. Komunitas Gus Nah, Dur, dia ya. biasanya menyebarluaskan nilai-nilai Gus Dur gitu Iya, kan. betul. Kemudian ada teman-teman dari mural, night crawl apa ya tulisan night crawl ya. Itu ada dari Mas Kucluk ya di sana itu masih gambar. Mas Kucluk, kemudian ada Mas Dor. Mas Dor. Yang Ini sebelah rada sini serem ya. Dor. Yang Namanya penting gitu jangan ya. ke atas ya, dor gitu. Tembak Dor. Nah, kemudian ada Mas Forget itu ya pokoknya di sana wilayah sana ya. Ini Bongsone kegiatan. mural semua. Kemudian ada teman-teman dari Papercut College itu yang kolase-kolasenan itu. Oke. Kemudian ada perpustakaan jalanan. 10 lebih ya. Ya. Ini yang ikut ya. Kemudian ada sebelumnya ada Mas Fajar Dewa penyanyi itu, tapi hari ini izin hadir karena sakit. Itu mungkin ya pemirsa banyak banget tadi 10 lebih komunitas yang tergabung di Betul sekali. kegiatan ini. Nah, kegiatan ini namanya apa sih? Namanya Kayaknya belum di spill ya ke pemirsa ya. kegiatan ini namanya adalah berburu meramu. Berburu meramu. Kenapa kok berburu meramu kan? Tadi kan kita berburu itu kan apa aja, yang penting bermanfaat gitu kan. betul. Berburu itu apa aja, entah itu kita jalan-jalan kemana, artinya kita mau memburu apa ya gitu kan. Nah kemudian itu pasti adalah ilmu gitu kan. Betul. Yang kita cari adalah ilmu. Itu bisa bermanfaat untuk kita baik hari ini ataupun di masa kemudian hari Nah, gitu kemudian ya. hari. Mas Kembang ya. Nah kemudian meramu. Nah apa yang telah kita cari nanti kita akan diramu barang-barang. Nah implementasinya apa tadi, berburunya lewat teman jalan Pekalongan itu jalan-jalan gitu, kita berburu ilmu pengetahuan banyak sekali gitu kan. Kemudian meramunya, nah kita meramu di sini di Jang Jurnal. Jadi nanti ide-ide ilmu pengetahuan yang telah dicari tadi sepanjang perjalanan bisa kita tuangkan di Jang Jurnal gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kumbang dan juga Mbak Farisa di sini. Kita udah ngobrol-ngobrol singkat dan nanti mungkin Zulfan bakal ngobrol juga sama anggota yang ada di sini ya gitu biar kita bisa lebih dalam masukin ke Siap. berburu meramu Ya, hari ini ya boleh. di wilayah Kuripan Pekalongan. Itu Pasar Senggol. Ya, Pasar Senggol. Itu pemirsa menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita boleh langsung ikutin kegiatan kita di sini di berburu meramu barang komunitas yang ada di Kota Pekalongan. Stay tune. Welcome back Bro and Sis. Nah kali ini Zulfan sudah bareng sama anggota-anggota yang ikut kegiatan berburu meramu di wilayah Kuripan Pekalongan nih pemirsa. Nah sudah ada mas-mas ganteng di sini, mbak cantik di sini. Kira-kira mereka ikut tuh karena apa gitu ya? Boleh dong kenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tunduang. Aku belum mandi tak tuntang gitu ya lagunya ya. Oke boleh dong kenalan dulu dari mas yang paling pojok sini. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdul Hamid dari Otan Art. Otan Art itu berarti sablon mas. Sablon. Iya, dari Tadi di sablon. situ ya berarti ya di belakang Iya, ya. di belakang. Oke. Panggilannya siapa mas? Panggilannya Otan. Mas Otan. Iya, Berarti Otan. Otan Art miliknya Mas Otan berarti ya? Iya, Mas, Oke. milik saya. Oke, next Saya. dari selanjut. Mas siapa nih di sini? Kenalkan, nama saya Aditya. Mas Aditya dari komunitas teman jalan teman jalan Kota Pekalongan gitu ya. Asalnya dari mana? dari Medono. Mas Darno. Kalau Mas Otan dari Pemalang mas. dari Pemalang. Iya, dari Oke, Pemalang. lanjut. Terima kasih Mas. Lanjut, ini Mbak siapa ini di sini? Perkenalkan dengan saya Heliza dari Buaran Dari Buaran. Dari komunitas Umum. Oh, dari umum. Nah, pemirsa ini tadi disampaikan juga ya, ada kita terbuka untuk umum. Kenapa Mbak Eliza gabung? Kebut aja sih. Gabut aja. Nanti aja kita bahas lagi Oh, biar iya. panjang gitu ya jawabannya ya. Ada Mbak siapa di sini?
Mbak Iza Mbak Iza dari Gus Durian dari Pekalongan. Gus Durian Kota Pekalongan. Nah, oke pemirsa, mungkin tadi kita udah kenalan ya, ada Mbak Iza, Mbak Heliza, Mas Adi dan juga Mas Otan. Nah, ada nggak sih alasan khusus gitu ya tergabung sama berburu meramu? Karena mungkin ini cukup unik sih menurut Zulfan pribadi ya pemirsa. Kenapa dari Mbak? Dari aku dulu. Iza dulu. Dari saya karena yang pertama kali itu kan saya orang Pekalongan sebenarnya. Asli Pekalongan Kabupaten. Palsunya dari mana? Palsu. Enggak Tadi bilangnya aslinya. Iya, asli Oke, Pekalongan. asli Pekalongan. Kemudian memang saya belum pernah ke Pasar Senggol. Oke. Nah, kebetulan Ini first time karena gitu ya. iya betul udah berapa tahun ya? 25 tahun ini. 25 tahun. Pemirsa percaya nggak ini umurnya 25 tahun pemirsa? Aku sih nggak percaya, aku nggak terima ya. Oh, jangan gitu, mau periksa KTP. Oke, lanjut Mbak. Ya, jadi pertama karena belum pernah ke sini, kemudian yang kedua itu kegiatannya itu judulnya sangat menarik menurut saya. Menarik, betul. Karena menurut saya kalau berburu meramu itu identik dengan zaman kapan ya? Zaman purba. Zaman purba gitu ya, berburu zaman purba. jedor gitu. Nah, kebetulan acaranya juga unik. Mungkin karena itulah ketertarikan Tapi saya. Mbak Iza tahu dari mana info ini? Dari komunitas. Dari komunitas Gus Durian berarti ya? Iya, Sebentar, betul. karena juga Gus Durian menjadi salah satu komunitas yang tergabung dalam acara ini gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Iza, lanjut dari Mbak Eliza nih. Kenapa nih tergabung dari umum gitu ya, dari Medon, Dari Boran. dari Buaran? Jadi tuh saya tuh awalnya biasanya di Semarang sama di Jogja. Di Jogja Semarang kan ada komunitas oke. jalan atau kayak apa ya bahasanya kayak workshop gitu loh Betul. Kak. Terus dari Jogja Semarang tuh baru ke Pekalongan kayak kok gabut banget ya, nggak Gabut ada banget. apa-apa gitu loh. Apalagi di Pekalongan kayaknya Masih info-infonya tuh sepi jarang. gitu ya. Terus pas scroll Instagram nemu tuh Nemu, kayak kok oke. apa sih namanya jang jurnal bla 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 gitu lah. Terus Kok kayak Mbak Eliza banget nih, ini gue banget gitu ya? Iya, kayaknya ya? gue banget Gue nih. banget, Terus bro. kayak Oke. kebetulan saya tuh suka bikin jang jurnal gitu loh. Oke. Terus kayak momen yang tepat nih. Nah ini nih yang gue cari. Ini Inilah yang gue waktu cari. abang bersinar deh gitu. Oke, siap. Begitu. Oke, lanjut mungkin tadi cewek-cewek ya udah menarik-menarik. Ini Mas Adit, kenapa nih alasan tergabung buat ikut acara ini? Kebetulan saya udah rutin sih Mas, ikut teman jalan ini udah Oke. beberapa bulan. Terus kan kegiatannya kan juga rutin 2 minggu Betul. sekali. Nah ini kebetulan puasa kan ini event mungkin pertama dan terakhir kayaknya. Karena mestinya di bulan puasa ya, karena biasanya bulan puasa sekali itu. Oke. Nah, Makanya saya ikut gitu. nah berarti Mas Adit tahu dari komunitas juga ya? Ya emang udah gabung. Udah tergabung dari kapan nih untuk teman jalan? 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulan lalu. Oke, terima kasih Mas Adit. Lanjut Mas Otan. Mas Otan, Alasan ya, Mas? alasan tergabung. Support kawan-kawan Mas. Iya, Betul. support kawan-kawan kan tahun kemarin juga udah ikut juga yang di krematorium. Itu berarti dulu ngisi sablon juga. Lah ini tahun ini sablon lagi. Mungkin semoga masih diberi kesempatan ya Mas, tahun Betul. depan ikut lagi gitu. BTW tadi Mas Otan kayaknya sablonnya tidak dibungut biaya ya? Enggak gratis Betul. Mas. Iya, untuk teman-teman. Berarti ini pure karena Mas Otan ibaratnya secinta itu ya gitu ya untuk berbagi kisah, berbagi kan kebahagiaan udah dapat gitu. uang banyak di rumah Mas. Oh gitu, Iya, oke. dari pekerjaan gitu. Alhamdulillah Jadi gitu ada ya. yang bisa diberi lah. Jadi berbagi ke sini Iya, gitu ya sama teman-teman. Ada gitu ruang ya. untuk berbagi. Ruang untuk berbagi. Tapi untuk Mas Otan sendiri seneng nggak ikut acara-acara kayak gini kumpul-kumpul bareng gitu? Kebetulan dari 2017 di Pekalongan sampai sekarang sih Mas, kegiatannya ya kayak gini-gini lah. Oke, rutin diadakan dan Mas Iya. Otan selalu menjadi berarti apa ya? Donatur berarti? Enggak ya? Apa ya? Apa ya, ikut support aja. Ikut support aja gitu ya. Pemeran pembantu gitu. Pemeran ya enggak, pemeran utama malah karena tuh dipajang tuh sablon di belakang pemirsa gitu ya. Terima kasih Mas Otan. Siap, Nah, makasih, Mas. mungkin ada nggak harapan buat Andi mungkin ke depan acara-acara seperti ini dilakukan secara rutin gitu ke depan, karena tadi Mbak Elis juga bilang kalau di Jogja, Semarang tuh sering gitu ya acara-acara gini gitu ya. Tapi di Pekalongan kayaknya ini juga aku baru denger gitu. Ada nggak harapan untuk acara ini ke depan gitu? Mungkin dari Mbak Iza dulu. Kalau harapannya saya berharap acara-acara yang kayak gini tuh tetap bisa berjalan setiap tahun, jangan 1 tahun sekali kalau Satu bisa. tahun sekali. Misalnya tahun 2 kali minimal gitu ya. ya 2 kali bisa dalam periode 6 bulan sekali. Kemudian dengan konsep tempat yang berbeda mungkin. Ciamik yang Ya, berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. karena anak-anak muda itu kan sekarang identik dengan gadget ya betul, Mas betul. ya. Nah, untuk mengisi ruangan positif sehingga butuh kegiatan yang sekiranya kita bisa kembul bareng istilahnya. bareng, sarung-sarung gitu ya, ya. sarung-sarung. Serawung jadi satu serawung gitu. jadi satu. Kemudian kita saling kenal satu sama lain. Oke, terima kasih Mbak Iza. Boleh dong dari Mas Adit harapan untuk kegiatan seperti ini ke depan gimana?
harapannya sih semoga lebih banyak aja sih, dan semoga memberi dampak positif buat orang-orang sekitar gitu ya, buat yang membutuhkan atau yang berdampak. Intinya di Pekalongan kan jarang kegiatan kayak Betul, gitu. ini jarang. Semoga ke depan rutin gitu ya. Dari Mas Otan? Harapannya semoga baik Mas. Ya gitu Semoga aja sih. baik. Oke. Kalau dari Mbak Elisa, last speech nih dari Mbak Elisa khusus dari yang merantau, enggak, balik dari udah merantau balik ke kandang gitu ya. Apa nih Mbak Elisa harapannya untuk ke depan? Harapannya diperbanyak mungkin ya, kayak komunitas seperti ini, soalnya kayak kalau dari kota-kota lain kan banyak gitu kan. Betul. Anak-anak muda diwadahi gitu. Kalau di Pekalongan masih jarang nih, Masih baru jarang, kayak betul. 1-2 gitu loh, dan infonya tuh masih jarang. Jadi kayak tapi peminatnya udah banyak gitu Betul. kan. Mungkin Rame ya ini ya. Mungkin bisa diperbanyak lagi kali ya. Oke, pemirsa, itu tadi ya kita bincang-bincang sudah sama setiap anggota yang tergabung di acara Berburu Meramu. Menarik sekali pemirsa, dan kali ini nanti Zulfan akan ikut langsung bikin jang jurnal bareng teman-teman. Boleh nggak? Boleh. Acaranya hari ini seru nggak sih? Seru banget. Coba ulangan dong. Seru nggak? Seru. Oke pemirsa, terima kasih. Stay tune di Kopas, Komunitas Tanpa Batas. Pemirsa, nah kali ini Zulfan mau coba-coba nih ikutan bikin jang jurnal di pandu langsung, dikasih tutor langsung sama Kak Yaya ya di sini ya. Oke, boleh dong kenalan dulu sama pemirsa di rumah. Halo teman-teman, nama aku Yaya. Aku biasa bikin jurnal. Teman-teman bisa lihat Instagram aku Hairimunku buat lihat seputar-putar jurnalku. Oke, nah pemirsa, karena tadi ini kita temanya adalah jang jurnal, jadi kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai maupun barang bekas kita gitu ya Mbak Yaya ya. Nah mungkin boleh dong Zulfan dikasih tutor kayak gimana, apa aja alat-alatnya, bahannya yang perlu dipersiapkan kalau mau bikin jang jurnal ini. Oke, jadi untuk alatnya, untuk bahan dulu Iya, ya. untuk bahannya. Bahannya tentu saja kita pakai kertas ya, Oke. karena namanya jang jurnal. Jang Jadi kita jurnal. mau bikin buku pakai kertas, tapi selain pakai kertas kita juga bisa pakai apa ya? Seperti bungkus-bungkus makanan yang iya, sudah betul, tidak yang terpakai sudah gitu ya, yang terpakai. terbuang. Terus bisa pakai tiket-tiket bekas, terus Oke. pakai buku sekolah yang udah nggak terpakai Oke. gitu. Terus kali ini kita mau pakai majalah. Majalah. Ini aku udah potong-potong majalahnya kayak gini. Jadi Ini bebas ya berarti ya Kak Yaya ya? Jadi ya ini bahannya. Terus kalau alatnya ada ini Spidol. penggaris, ini Penggaris buat juga ada, bungkus, ukur. terus ini buat ngejahit. Oke, ini talinya apa nih, tali Ini jenis apa? namanya tali polycherry. Tali Tapi kalau polycherry. nanti mau lebih simple ada tali jagung, itu bisa dipakai Jagung juga boleh Iya gitu boleh. ya. Yang penting kecil gitu ya Kak Yaya Iya ya. Oke. betul. Terus ada ini busa buat bolongin. Busa untuk bolongin. Iya, dan buat bolongnya tentu saja kita pakai ini. Ini yang biasa buat mading itu apa Oke, namanya? pin itu ya. Iya, pakai pin. Nah ini pemirsa, ini adalah nanti kalau kita bakal bikin kayak gini nih pemirsa. Jadi ini tumpukan-tumpukan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai ataupun yang sudah bekas gitu ya Kak Yaya. Nah langsung aja tanpa menunggu lama kita langsung bikin aja Kak Yaya. Oke. Let's go. Jadi apa dulu nih yang kita siapin dulu? Kita Yang pakai siapin kertas. Oh, ini boleh ya? Oke. Jadi pakai HVS juga bisa. Pakai dulu ya. Oke. Kalau aku biasanya cari inspirasi dulu. Cari inspirasi Iya, dulu biar jadi- nggak bingung gitu ya. Nanti kita mau bikin apa gitu Iya ya. betul. Dan aku tuh suka banget buat ngerobek-ngerobek kertas kayak gini. Jadi Satisfying nggak Kak Yaya? iya, jadi aku tuh nggak pakai gunting biasanya, pakai langsung disobek aja. Oke, mungkin Zulfan juga mau sobek-sobek nih kayaknya nih. Boleh. Nah mungkin Kak Yaya apa namanya tertarik bikin jang jurnal tuh dari kapan sih? Kalau Kalau boleh tahu bikin pemirsa. jam jurnalnya itu dari apa ya, baru kemarin-kemarin. Tapi kalau nulis jurnal tuh udah dari kecil. Udah dari Iya. kecil, Jadi oke. kenapa bisa muncul rasa, iya aku kalau pengen dia bikin kayak gini karena di rumah kebetulan abinya itu percetakan. Jadi di rumah tuh banyak banget Banyak banget kertas yang sudah tidak Iya, terpakai gitu ya. Betul. Jadi aduh kok numpuk banget, pusing gitu liatnya. Jadi
ya kita bikin itu aja deh. Oke, wah ini menarik nih ya. Boleh kita sambil bikin ya kayak ya. Jadi itu tadi pemirsa alasannya tuh sesimpel itu karena di rumah melihat kertas bekas nggak terpakai sia-sia, jadinya Kak Yaya punya ide gitu kan daripada nggak diapa-apain dibuang begitu aja jadi sampah, mendingan dimanfaatkan jadi sebuah kreativitas gitu ya. Ini juga menarik sih pemirsa. Sobek-sobek dulu. Jadi kayak memang suka nulis-nulis gitu ya dari kecil. Iya. Dan untuk menekuni hal ini baru kemarin-kemarin sebetulnya. Bikin dari barang bekasnya baru kemarin-kemarin. Oke. Ini kita udah potong-potong. Jadi random aja gitu ya kertasnya, Iya, mau random apapun aja. itu Oh, ini masih dijadiin ada satu gitu boleh ya. Betul. Mau pakai kertas coklat boleh, yang warna putih boleh, pokoknya Apa nih ya, semua warna sebenarnya jadiin beda. satu, nggak usah takut, pokoknya jadiin satu aja. Jadi satu. Iya. Tapi aku ini pemirsa, apa Kasih namanya bingungnya tuh sharing-sharingnya. kenapa ini bisa jadi estetik gitu ya. Padahal ini tuh terdiri dari beberapa kertas yang enggak apa ya, nggak seragam gitu ya. Tapi kok malah estetik itu kenapa sih kira-kira kayak ya? Kenapa ya? Mungkin karena selera sebenarnya. Selera Karena ya? kalau ya sendiri memang suka sesuatu yang colorful, jadi Oke. tumpuk-tumpuk aja, yang penting Tumpuk-tumpuk banyak aja. warnanya. Nah ini tuh. nih tumpuk-tumpuk aja. Oh, tumpuk-tumpuk aja. Nah, udah nih, udah ditumpuk-tumpuk, bebas aja pokoknya. Habis kayak gini, kamu coba tuh jadi Boleh, dua? boleh. Oke. Ini dilipat jadi dua ya pemirsa, Iya. jadi dibentuk kayak buku gitu. Oke, dilipat yang rapi, diratakan juga Iya, rata bawah pokoknya. rata bawah ya. Oke, ini kayaknya udah nih kayak ya. Tuh. Dicari. Nah terus next stepnya apa nih kalau udah kayak gini? Oke. Terus ya. Iya boleh. Jadi yang bagian ini tuh namanya bagian dalam, kalau ini bagian luar. Nah, next stepnya kita Stepnya adalah ukur ukur. pakai ini garis. Jadi gini nih, Oke, diukur untuk menaruh apa cari nih? tengahnya. Cari tengahnya. Iya, 1 cm di tengah. Oke. Nah, mau Boleh, coba? boleh. Kita ngobrol berikutnya Sini di tengah ya. bersama Sini titik Ade gitu ya. Nizam. 1 cm. Ya. Senti. Di tengah-tengah kita kan Nah, oke. kita lihat tuh di Habis situ itu, ada 3 cm adik di atasnya, kecil 3 lagi cm di atas. 1 cm di bawahnya. Ya. Oke. Gimana kalau kita undang ke sini aja ya? Dan Habis itu juga kita di sini. penampilan berikutnya. Pemirsa nih, tadi udah Zulfan titikin juga nih. Ini adalah kita cari tengahnya buat nanti kita kasih tali ya. Iya, betul. Oke, next stepnya apa lagi nih Kak ya? Nah, kalau udah ini dirapiin terus ya. Pokoknya Dirapiin teman-teman terus. jangan bosan ngerapiin terus. Nah, Biar dilihat tuh cantik, rapih iya, gitu betul, pemirsa. betul. Walaupun memang sebenarnya kertasnya nggak beraturan ya pemirsa, Iya. tapi kita tetap cari titik rapihnya gitu. Iya, betul. Terus bisa dilubangin. Oke. Oke guys, jadi di sini di depan ada ya di sini ada boleh coba. tahu Boleh. namanya Oke. siapa? Ke pemirsa nih, aku coba tusuk-tusuk nih ya. Kayaknya sih Oke, dilihat tuh namanya gampang Nizam. gitu ya, tapi mungkin Oh, kalau misalnya Nizam. kita bikin Oke, tuh Nizam. kadang Jadi Nizam susah itu. pemirsa. Nizam. Oh, ada M-nya belakangnya Nizam. Oke. Jangan lupa dirapiin. Oke, weh. Nizam kelas berapa tuh? Ini rada susah ternyata ya pemirsa. Tadi lihat tuh kayaknya enak-enak aja gitu ya. Nah, udah nih masuk satu. Lagi yang di atas ya. Alamatnya mana nih? Iya, rumahmu di mana? Oke. Sudah. Nah, Ini sudah terbolongi semuanya. Setiap Nah, titiknya. teman-teman, ini meskipun udah dibolong kayak gini, tapi nanti akan ada saja kita harus ngelubangin lagi karena ini kertas nggak beraturan Oh, ya. iya, Jadi iya, nanti iya. kalau mau dimasukin benang kadang masih susah. Nah, itu harus dibolongin. Harus lagi. dibolongin lagi. Nah, habis itu kita pakai benang ini. Aku pakainya benang namanya karangannya. Holy Cherry karena Oh. balik lagi aku suka yang warna-warni, Nizam ya? jadi aku pakai yang Oke, Nizam warna-warni. kesini. Sebenarnya Tadi nih aku kayaknya lihat simpelnya tuh karena ada kayak ya kaligrafi suka toh itu. colorful gitu ya. Iya. Jadi Berarti setiap itu hobinya part yang di sini tuh mewarnai, colorful. Ini spidolnya pun terus, colorful pemirsa. Menggambar kaligrafi gitu ya? Betul. Dari kelas berapa tuh? Nah, berbicara tentang jam jurnal, Iya, nanti kalau misalkan dari pemirsa udah kelas jadi nih berapa? finishnya, itu kayak gini pemirsa. Jadi nanti bisa dijadikan juga diary buat pemirsa yang ada di rumah kalau misalkan mau nulis-nulis dengan konsep yang berbeda, ya kayak ya. Jadi ini unik juga karena biasanya kan jurnal itu biasanya tersusun dengan rapi baris gitu ya. Nah ini uniknya tuh ada berbagai kertas, tersedia berbagai kertas. Jadi pemirsa mau nulis dimanapun itu boleh bebas. Baik itu mulai dari cerita pribadi, cerita sehari-hari gitu ya kayak. bawa ke sini. Kalau kayak sendiri biasanya nulisnya buat cerita apa nih? Kegiatan Biasanya gini, kalau aku
suka kumpulin ini loh apa? Aku habis makan apa? Aku kumpulin karena gini bekas Nah ini teman-teman gambaran dari Kak Niza. Tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Itu ya apa? Berubah. Nah, biar aku tuh punya arsip. Ada memorinya Iya, gitu ya. betul. Nanti Wah, kalau keren. bungkus Indomie berubah, nanti aku bisa tunjukin ke Niza masalahnya generasi gimana, selanjutnya. Niza? Ini dulu bungkusnya kayak gini loh gitu. Oke, menarik Terus, pemirsa. iya. Nah, itu tadi pemirsa Zulfan sudah dikasih tutor bikin jam journal sama Kak Yaya di Hai Rimbunku. Betul ya? betul. Dalam acara hari ini berburu meramu spesial untuk kegiatan ngabuburit di bulan Ramadan. Pemirsa yang di rumah kalau misalkan tertarik bisa langsung visit ke Instagramnya Kak Yaya di Hai Rimbunku gitu ya Kak Yaya. Hai.rimbunku. Betul. Jadi pemirsa yang mau ada di rumah kalau penasaran langsung aja cek Instagram Kak Yaya dan stay tune di Kompas Komunitas Tanpa Batas. Ini bapaknya.